Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Nisha Hadian dari kelas 12 MIPA 1. Video ini dibuat bertujuan untuk memperbaiki nilai mata pelajaran kimia. Di sini saya mengambil materi mengenai korosi. Dan untuk pembahasan selanjutnya ada di video selanjutnya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai korosi, kita akan membahas terkait tujuan dari pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian akan dapat menemukan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya proses korosi dan juga akan bisa membandingkan kecepatan proses perkaratan logam berdasarkan kondisi dan lingkungannya. Nah, sekarang mari kita bahas apa sih korosi. Korosi merupakan kerusakan pada benda, khususnya logam, yang terjadi akibat kontak langsung dengan lingkungan yang berupa oksigen dan air. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme proses reaksi perkaratan besi. Agar kalian lebih memahami proses perkaratan, kita perhatikan pada gambar 1.3. Pada gambar diilustrasikan ada tetesan air yang menempel pada sepotong besi. Dari peristiwa tersebut, akhirnya terbentuk suatu sel galvani alami, di mana besi akan menjadi anoda dan mengalami oksidasi menjadi Fe2+. Adapun reaksinya sebagai berikut. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkaratan besi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkaratan dapat dibagi jadi dua, yaitu faktor utama dan faktor pendukung. Faktor utama adalah faktor yang terlibat langsung pada reaksi dan sebagai penentu utama berlangsungnya reaksi tersebut. Faktor utama ini meliputi gas, oksigen, dan juga air. Sedangkan faktor pendukung adalah zat-zat lain atau kondisi lain yang secara langsung mempengaruhi proses perkaratan. Faktor ini meliputi keterlibatan zat elektrolit, asam, basa, garam, permukaan besi yang tidak merata, serta pemanasan. Nah, adapun cara pencegahan dari korosi terbagi menjadi dua teknik. Teknik pelapisan logam meliputi pengecatan, pelapisan dengan plastik, pelapisan dengan minyak atau oli, tin plating, pelapisan dengan timah, krom plating, pelapisan dengan krom, pelapisan dengan seng galvanisasi. Sedangkan teknik perlindungan katoda atau proteksi katoda itu terbagi menjadi dua, yaitu pengorbanan anoda dan menggunakan arus paksa. Nah, pengorbanan anoda itu apa sih? Cara ini dilakukan dengan menggunakan logam lain yang lebih reaktif sebagai anoda. Kalian bisa memilih logam-logam yang mempunyai potensial reduksi lebih kecil dari logam besi. Sedangkan menggunakan arus paksa, yaitu arus paksa atau implicit current protection, katoda adalah proteksi dengan menggunakan sumber arus yang berasal dari luar, biasanya dari arus AC yang dilengkapi dengan penyearah arus sehingga menjadi arus DC, di mana kutub negatif dihubungkan ke struktur yang dilindungi, dan kutub positif dihubungkan dengan anoda yang mempunyai potensial lebih tinggi dari struktur yang dilindungi. Nah teman-teman, itulah pembahasan seputar mengenai materi korosi. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.